والانتفاع والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 2 minggu yang lalu, minggu kemarin sama yang sebelumnya saya tidak hadir. Kita berhenti di sebelum atau di waktu Rasulullah SAW masih di Gua Hira. Belum, tapi kita belum, masih di awalnya. Awalnya itu mukjizat dalam bahasa Indonesia. Mukjizat itu kalau sebelum jadi nabi itu mereka tidak sebut mukjizat karena Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang sebelumnya seperti Sayyidina Yusuf itu waktu masih umurnya 12 atau 7 tahun, mereka bilang ada di antara khilaf di antara ahli tafsir, waktu mereka taruh di sumur itu umurnya 7 tahun, ada yang bilang 12. Tapi juga di waktu itu dapat wahyu. Ini bukan nabi, bukan apa namanya ini kenabian, bukan jadi kenabian, tapi itu namanya irhasat. Irhasat dalam riwayat hadis, Jibril bilang sama dia, kamu tenang aja, ntar kamu jadi raja, mereka ini datang ke kamu sama keluarga, ya kasih tenang sebelumnya. Itu ulama bilang namanya apa itu? Namanya irhasat. Cerita-cerita yang kemarin kita bilang itu sebelum Nabi Muhammad SAW jadi kenabian, itu namanya irhasat. Juga dari irhasat itu taslimul hajar wa syajar. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, saya masih ingat, ini bicaranya sudah di Al-Madinah. Bilang saya masih ingat kalau di Makkah, waktu saya lewat satu tempat, ada satu batu, saya dengar dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum wahyu, sebelum turun. Sebelum turun surat Iqra. Tapi dia sudah mulai dengar. Seperti kemarin kita bilang, Ar-Ru'ya Sadiqah, mimpi-mimpi yang jelas. Rasulullah mimpi sesuatu yang setiap hari, mungkin kita bilang aktivitas setiap hari. Tapi di dalam mimpi dia sebelumnya lihat besok jadi gini-gini, atau dalam mimpi ada gini-gini, besok lihat jadi seperti ini. Itu namanya ar-ru'ya as-sadiqah. Itu salah satu cara dari macam wahyu. Wahyu itu yang pertama mimpi. Yang kedua ada suara seperti salsalatul jaras. Apa itu jaras? Siapa yang bisa bantu saya? Salsalatul jaras itu yang lonceng sih. Namanya apa? Lonceng kalau nggak bel sih, jaros. Itu bel yang sekarang elektrik. Tapi yang zaman dulu seperti di kambing, sapi, mereka teng 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 itu yang dari besi ya kan? Di dalamnya ada besi juga teng teng teng. Tapi Rasulullah bersabda ada salah satu cara dari wahyu itu seperti suara lonceng. Ini yang kedua. Yang ketiga itu Jibril muncul di hadapannya seperti manusia. Sampai kita kemarin bilang ada beberapa sahabat bilang atau mau datang kepada Nabi, mau bicara atau mau tanya, tapi ketemu Nabi atau lihat Nabi lagi berdiri sama satu orang. Dia lagi bicara. Dia tunggu sampai selesai. Setelah selesai, orangnya itu pergi. Fulan ini si fulan sahabat ini datang kepada Nabi tanya. Tapi bilang sama dia, Rasulullah bilang sama dia, kenapa dari tadi tidak datang? Ya, wahai Rasulullah, saya tadi lihat kamu lagi sama fulan, Dihya al-Kalbi. Dihya itu orang sahabat, tapi Jibril datang seperti atau mirip Dihya al-Kalbi. Bilang sama dia, kamu lihat tadi? Ya, lihat. Kamu lagi berdiri sama Dihya al-Kalbi.
Itu bukan Dihya, itu Jibril. Ya. Juga ada itu satu macam yang jelas, itu yang lebih ringan. Yang paling ringan itu seperti manusia bicara sama dia. Ada yang itu seperti macam yang seperti bahasa Indonesia, mungkin takut saya salah, tapi kalau yufsamu anni itu seperti binsan itu salah satu cara yang kayak binsan itu. Tapi Rasulullah bersabda, setelah saya sadar, saya sudah hafal yang semuanya taruh di dalam hati saya. Itu yang paling berat. Sayyidatina Aisyah kasih cerita-cerita itu bilang satu kali Rasulullah lagi tidur, kepalanya atas baha saya. Jadi bahasa Indonesia bilang apa, santai atau tiduran itu taruh kepalanya Rasulullah SAW atas baha Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kita tahu masih muda, waktu itu juga badannya sudah kuat, tapi dia bilang Rasulullah itu wahyu datang, kepalanya jadi berat sampai saya takut kaki saya apa bahasa Indonesia patah atau karena berat sekali. Ya. Dalam riwayat juga dia bilang kadang-kadang wahyu datang seperti itu, seperti cara yang tadi saya bilang berat. Di waktu yang musim dingin sekali. Waktu Rasulullah sadar ada keringat di wajahnya. Ini salah satu cara juga tadi salah satu cara yang paling berat. Ada berapa kali riwayat ini mereka bilang satu hari di Hajjatul Wada, di ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kita tahu unta itu hayawan yang paling kuat, bisa bawa yang berat, tidak juga paling sabar juga. Dalam riwayat waktu itu di Hajjatul Wada, waktu ayat ini turun, Rasulullah waktu itu atas unta. Berat itu sampai untanya duduk, tidak kuat. Dalilnya ini dari mana Syekh? Dalilnya dari Al-Quran. Kita baca di surat Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kita beri kata-kata yang maksudnya Al-Quran atau wahyu, seluruh wahyu, kata yang berat. Ini salah satu cara yang saya jelasin dari cara yang tadi wahyu. Ada berapa cara? Ini yang paling berat. Ada cara yang terakhir itu yang dia bisa lihat malaikat Jibril. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, saya lihat Jibril 2 kali aja. 1 kali ini setelah wahyu pertama di Ghar Hira, Gua Hira. Dia bilang setelah saya turun lagi nunggu di mana. Saya sudah kangen sama Jibril. Mau ketemu orang yang kemarin atau Jibril yang di Gua Hira bilang sama dia, Iqra, nanti kita belajar. Tapi dia bilang sampai saya jadi pikir ini mungkin jin yang kemarin saya. Itu mungkin jin, saya harus bunuh diri sendiri, saya takut ini jin, harus pergi cari ruqyah. Mereka ruqyah ada, di zaman mereka ada ruqyah. Juga nanti kita belajar Sayyidatina Khadijah bilang sama Rasulullah, ayo kita pergi ke Waraqah bin Naufal. Dia sudah punya ilmu, mungkin bisa bantu kamu. Ya, itu riwayat hadis Rasulullah bilang sampai saya lagi pikir ini gimana. Sampai dalam 1 hari Rasulullah bilang dalam 1 hari saya lagi jalan di wadi itu di antara gunung itu ada suara dari atas saya bilang sama saya, wahai Muhammad, ya Muhammad, ana Jibril, aku Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Wa ana Jibril. Dia bilang, saya angkat kepala lihat orangnya, dia lihat bilang
Punya 600 sayap. 600 sayap. Sayapnya itu bisa tutup di antara utara sama namanya apa bahasa Indonesia? Qad sadda ma baina al-masyriq wal maghrib. Al-masyriq apa itu bahasa Indonesia? Timur. Timur sama lawannya apa timur? Barat. Barat. Timur sama itu salah satu janah, satu sayap. Salah satu aja. Dia bilang punya 600 sayap. Itu luar biasa. Luar biasa. Salah satu sayap dia bisa bilang qad sadda bi janahaihi al-ufuq. Al-ufuq besar sekali. Mungkin kita tidak bisa terima atau akal kita bisa kasih bayangan aja. Itu bayangan kita. Sampai mana, bagaimana, berapa kilo, berapa mil. Tapi itu luar biasa karena tadi Rasulullah bersabda, qad sadda ma bainal masyriq wal maghrib. Sadda al-ufuq. Arah timur itu dia tutup di sayapnya. Besar, maksudnya besar. Tapi Rasulullah juga bilang punya 600. Bagaimana bisa hitung 600? Bagaimana bisa tahu 600? Kalau dia ini lihat, kalau ada ini kertas ya kan di hadapan saya ini mungkin bilang kamu bisa lihat yang di sini ini berapa lepat? Ini ada 2, 1, 2 ya kan? Ini bagaimana bisa? Itu yang kita bilang namanya wahyu. Namanya wahyu sampai dia bisa tahu berapa sayapnya. Itu satu. Yang kedua turun apa namanya ini Jibril. Juga itu yang sebabnya turun surat Al-Muddathir. Karena setelah dia lihat yang di gua Hira itu seperti manusia. Datang sama dia, bilang sama dia, baca ya, saya tidak bisa baca. Dia bisa lipat itu baju 2 kali, 3 kali, seperti manusia. Tapi yang kedua ini lihat Jibril di dalam cara yang langsung, jadi takut balik ke rumah. Itu bilang sama istrinya radhiyallahu anha Sayyidatuna Khadijah, zammiluni atau dathiruni itu kasih selimut itu tutup saya. Ya. Habis itu ceritanya panjang, dia tanya nanti kita belajar, kita masih di macam-macam wahyu. Yang kedua, lihat yang kedua di cara ini dalam secara langsung inda sidratil muntaha, waktu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى. Ini dia melihat Jibril satu lagi. Kapan itu? Inda sidratil muntaha, dia lihat Jibril seperti yang biasa atau seperti ciptaannya yang Allah Ta'ala cipta Jibril. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita masih di macam wahyu. Tapi di irhasat itu juga anna Rasulullah hina arada wa tabda min kana idza kharaja li hajatin, aslinya Rasulullah SAW kalau dia mau keluar, mau buang air besar atau kecil, ini mungkin sudah kemarin juga jelasin, Rasulullah jauh, pergi ke tempat jauh, bukan seperti mereka orang musyrik ya, masih dekat bisa duduk sudah buang air besar atau kecil. Tapi Rasulullah dari sebelumnya. Jadi kalau dia lewat ada batu atau pohon-pohon itu langsung dengar ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Di Makkah, fala yamurru bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Ini harus hati kita bergerak sedikit. Ini batu bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Saya sama kamu, kalian di sini, berapa kali kita ucapan assalamualaikum ya Rasulullah? Kita setiap hari di dalam salat assalamualaikum ayuhan nabi, ini sama. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi sama.
Tapi kita waktu ucapan Assalamualaikum Rasulullah, hadir hati atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi fikir atau hadir hati waktu ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Ada beberapa orang saleh dia bilang saya diam sedikit waktu bilang Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Kenapa? Dia bilang saya mau dengar atau kayak seperti dengar jawaban Rasulullah. Ini Syekh, ini fikir orang gila. Bagaimana jawabannya? Ini hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi fa arudda alaihi salam." Rasulullah bersabda, barang siapa ucapan salam kepadaku, Allah Ta'ala mengembalikan hidupku ke badan atau ruhku ke badanku, saya ucapan atau balasan salamnya. Dimanapun, dekat atau jauh. Ini sampai jadi Assalamu alayka. Kita di dalam salat, orang Arab atau non Arab bilang Assalamu alayka. Enggak ada Assalamu ala beliau. Dia enggak Assalamu alayka kamu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Ini batu sama pohon-pohon di Makkah bilang Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah lihat kanan kiri siapa yang ucapan salam. Fayaltafitu fala yara. Itu di ulama. Jangan kita fikir ini sudah lewat. Oh, Assalamualaikum sudah. Mereka bahas. Ini salam benar Assalamualaikum. Dia dengar atau rasa dalam hati. Wa hadha taslim qala Suhaili wa hadha taslim al-adhhar fi annahu yakunu haqiqah. Ini hakikat. Assalamualaikum. Terus bagaimana? Ini Nabi. Ini Nabi. Jangan kamu taruh fikirmu seperti yang biasa. Ini saya tidak bisa batu atau bohon atau itu bilang Assalamualaikum. Saya itu kamu, tapi ini Nabi. Wa an yakuna Allah antaqahu intaqan kama khalaqal hanin fil jid. Itu Allah Ta'ala bisa kasih kuat kepada batu atau bohon-bohon tersebut sampai dia ucapan Assalamualaikum. Seperti di hadis sahih waktu Rasulullah khutbah di masjidnya atas mimbar setelah pertama kali tidak pakai kayu kurma itu, sahabat semuanya dengar kayu kurma itu seperti anak sahabat kayak anak nangis, kayak anak lagi nangis. Itu bagaimana? Ini mungkin ada jin di dalamnya. Enggak, ini Rasulullah. Batang bohong korma ya. Oke. Itu Allah Ta'ala ciptakan di dalam batang tersebut itu suara seperti anak kecil. Sahabat bilang sampai kita dengar suaranya dia seperti anak. Rasulullah belok itu kayu itu tadi namanya apa itu batang itu batang bohong itu korma. Rasulullah belok seperti anak. Diamin. Mereka bilang kita dengar waktu diam seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil? Suaranya terus sedikit sampai diam. Ini hadis sahih di riwayat Al-Bukhari. Kalau kita diingkari, na'udzubillah, ini kufur. Sahabat semuanya dengar. Juga ahli ma'rifah, ahli mahabbah bilang, lihat ya Allah, ini bagaimana? Ini kayu atau batang bohong korma. Tapi kangen sama Rasulullah, enggak mau Rasulullah jauh sedikit, itu tidak jauh di dalam masjid. Tapi waktu Rasulullah khutbah dulu, khutbah atas batang bohong tersebut. Oke, ada perempuan dari Ansar, dia bilang, wahai Rasulullah, saya punya budak atau karyawan kerja dia dari Faris. Dari Faris bisa bikin mimbar. Bagaimana kalau kita bikin mimbar dari kayu ini? Rasulullah bilang boleh, silakan. Bikin mimbar itu tiga apa bahasa Indonesia? Tiga tangga ya kan? 1, 2, 3 aja.
duduk atasnya. Waktu khutbah atas itu mimbar tersebut. Batang itu pohon masih di masjid. Tapi Rasulullah tidak naik atau tidak pakai batang tersebut. Dia nangis. Ulama bilang kalau ini batu tidak bisa sabar, tidak bisa diam karena Rasulullah jauh dari dia harus hati kita bergerak, tangan harus kita lebih kita yang punya hati yang bisa rasa sedih senang yang bisa keluarin rasa cinta atau itu harus kita yang punya akal harus kita lebih afdal dari ya sampai Rasulullah bilang sama batang tersebut itu bilang sama dia, bagaimana kamu mau teman saya di surga? Ya dia diam. Habis itu Rasulullah bilang, laqad sami'tum buka'ahu faqad khayyartuhu an yakuna ma'i fil jannah. Bagaimana hati Rasulullah SAW sampai bilang sama kayu. Kamu siap diam. Kamu tenang aja ya, kamu teman saya di surga. Kalau ini luar biasa. Itu yang kita baca di Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yamini Rasulullah lihat kanan kiri tidak ada. Fala yara illa syajar wal hajara. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika yara wa yasma ma syaa an yamkuth. Thumma ja'ahu Jibril wa huwa bima ja'ahu min karamatillah wa huwa bi ghari Hira. Itu sebelum Jibril datang dapat yang seperti tadi namanya irhasat. Irhasat cerita-cerita yang luar biasa dari hidup Nabi langsung juga seperti Amul Fil, seperti bangunan Al-Ka'bah, ada beberapa cerita-cerita yang kemarin kita sudah lewat. Itu sebelum Ramadan. Jadi di bulan Ramadan di tahun tersebut setelah dia dengar batu sama pohon pohon-pohon yang di Makkah dia ucapan salam juga mimpi seperti kemarin kita jelasin baru datang atau turun wahyu. Setelah apa? Setelah dia pergi ke Gua Hira. قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير. Ini cerita dari Abdullah ibn Zubair. Kana Rasulullah SAW yujawiru fi Hira min kulli sanatin syahra. Itu sebelum itu yang kemarin kita bilang khulwah, uzlah. Rasulullah setiap tahun sebelum jadi Nabi dia pergi ke Ghar Hira 1 bulan. Jauh itu tinggal di sana. Belum ada salat jamaah, belum ada itu semuanya. Tapi Rasulullah pergi tinggal atau seperti kita bilang nginap di sana berapa hari sampai 1 bulan. Kulla sana setiap tahun. Wa kana dzalika mimma tahannatha bihi Quraisy fil jahiliyah. Itu seperti kebiasaan orang jahiliyah, mereka kalau mau ta'abbud ibadah kepada Tuhan mereka ya kan, ini Tuhan mereka, tapi Rasulullah di sini Tuhannya Allah Ta'ala pergi ke atau mereka pergi ke tempat yang jauh untuk ibadah. Tapi Rasulullah suka pergi ke Gua Hira. Juga kalau ada dari akhwat atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikut sudah pernah naik ke atas bisa lihat Makkah. Dari atas itu bisa lihat sampai Al-Haram, sampai Al-Ka'bah. Jadi Rasulullah tinggal di sana biar bisa lihat ke Al-Ka'bah. Ibadah atau zikir atau tafakkur. Ibadahnya waktu itu tafakkur fi makhluqatillah. Juga sama agama Ibrahim. Ya banyak fikir-fikir yang tentang hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala وثور ومن رأس سبيل مكان وراء البر إلى آخره. قال ابن هشام تقول العرب التحنث يعني العبادة من العبادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان رسول الله SAW يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه. Dia tinggal di Gua Hira itu 1 bulan, tapi juga siap-siap makan kalau ada yang datang ke dia, dia kasih makan. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهر ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة. Kalau dia tinggal di sana 1 bulan, ya, kalau tinggal di Gua Hira itu 1 bulan, setelah dia turun langsung bukan ke rumahnya, langsung ke Al-Ka'bah sebelum masuk rumahnya. Fayatufu biha sab'an tawaf, 7 seperti biasa. Atau masya Allah, thumma yarji' ila baiti, setelah itu atau kemudian masuk rumah. Hatta idza kana syahr alladhi arada Allah fihi ma arada min karamatihi min as-sanati allati ba'athahu Allah ta'ala fiha wa dhalika asy-syahru syahru Ramadan. Setiap tahun dia pergi, tapi tidak ada waktu khusus. Mungkin kita bilang bulan Ramadan atau bulan Syawal, enggak, tidak ada. Tapi di tahun itu, subhanallah, bulan Ramadan. Kharaja Rasulullah ila Hira. Itu biar kita tahu juga faham, salah satu fahaman dari inna anzalnahu fi lailatul qadr atau syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bisa ambil syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, berarti pertama kali turun di bulan Ramadan. Pertama kali syahrul Ramadan ini bisa dari riwayat ini juga bisa paham. Terus Syekh kemarin kamu jelasin syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun 3 kali dari ini, itu juga bisa masuk ini. Kalau kamu punya ilmu bisa paham. Oh, berarti ada ulama bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an artinya surat Al-Alaq di pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berarti ada ulama atau jelaskan dari Rasulullah SAW bersabda Al-Qur'an itu turun 3 kali dari Allahul Mahfuz ke sama dunia, dari sama dunia ke kita. Ini bisa masuk di bulan Ramadan. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr itu di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu semuanya bisa masuk. Qala kama kana yakhruju. Kharaja Rasulullah itu di bulan Ramadan itu Rasulullah keluar seperti biasa. Dia keluar ke Gua Hira. Kama kana yakhruju li jiwarihi wa ma'ahu ahlahu. Ya, dia setiap mujawarah itu umum, bisa bilang umum. Mujawarah itu saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, tapi kadang-kadang kalau kita bilang keluarga keluar rehlah, bawa khaimah, bawa makan di gunung-gunung di luar kota. Itu namanya mujawarah. Tapi maksud mereka itu mau lihat atau tafakkur. Setiap orang sesuai fikirannya. Kita sekarang orang Muslim keluar, maksud kita apa? Orang kafir, apa namanya, apa tulisannya apa itu? Piknik. Ya, oke. Itu bisa bilang seperti itu. Tapi dia bawa keluarga, istri Khadijah. Waktu itu dia naik ke Gua Hira. Biasa mujawarah. Seluruh kufar Quraisy mereka mujawarah itu di luar. Di luar kota Makkah. Tapi Rasulullah waktu malam itu atau di hari itu naik ke Gua Hira. Hatta idza kanat al-laila allati akramu fiha bi risalatihi wa rahima al-ibad bi Jibril bi amri Allah ta'ala faja'ani Jibril wa ana na'im. Itu Jibril datang, Rasulullah lagi tidur. Itu di malam pertama. Dia lagi nginap di Gua Hira. Dia tidur. Wa ana na'im bi namatin min dibagin fihi kitab. Dia bawa surat, seperti surat. Faqala qra, ayo baca. Qultu ma aqra. Itu ada berapa jelaskan dari beberapa ulama, ada yang bilang ma'aqra berarti saya tidak bisa baca. Ada beberapa ulama bilang ma'ana biqari artinya baca apa. Kenapa ada khilaf di antara mereka di sini? Karena ada yang bilang, bukan ada yang bilang, kita tahu Rasulullah orang ummi, tidak bisa baca sama sekali. Jadi jawabannya ma'ana biqari, saya tidak orang yang bisa baca. Oke.
Yang bilang sudah maksudnya baca apa? Karena mereka bilang karena itu mukjizat. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW, jadi bisa baca. Ya. Ini semuanya bisa masuk di kata-kata ini. Qala iqra, qala ma ana biqari. Baca apa? Atau saya tidak bisa baca. Qala faghattani. Ghattani itu ambil selimut, tutup itu di selimut. Seperti anak ya kan? Sama faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut. Berarti keras. Rasulullah bersabda sampai saya pikir atau khawatir saya kematian atau mati. Karena kuat keras. Jadi ini ya mungkin ada yang bilang ini Syekh Faisal suka ini orang Arab. Dari ini ulama bilang kalau kamu mau ngajarin anak harus keras sedikit. Harus marah. Jangan sayang. Baca ini sayang. Enggak, harus ada tegas sedikit biar dia rasa oh iya. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Dia bilang Jibril di dalam selimut itu ghattani. Bahasa Indonesia apa? Tulisan artinya apa itu? Sampai saya khawatir mati. Berarti keras sekali. Oke, semua sana. Hah? Menggigil bukan sih? Lah bukan menggigil. Itu kalau saya taruh anak di dalam selimut habis itu keras ini tutup lebih dari yang biasa itu. Bukan belok. Bukan belok. Bukan belok. Erat itu. Beloknya ini saya kasih contoh biar teman-teman di sini. Ini lihat ada obat taruh di selimut itu. Tapi yang keras. Sampai dia tutup ini. Nah, itu yang maksud faghattani. Tutup sekali. Terus sampai Rasulullah bilang khawatir saya mati. Oke, habis itu lapas. Bilang baca. Ya, ulang lagi. Baca apa? Saya tidak bisa baca. Ya, lepat 1 kali. 2 kali, 3 kali. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Ya. Qala faghattani bi hatta dhanantu thumma arsalani faqala iqra. Qala qultu madza aqra. Ini yang ketiga, madza aqra. Baca apa? Qala faghattani bi hatta lagi 3 kali. Oke. Faqala iqra. Qultu madza aqra? Madza aqul? Dia bilang, saya bilang madza aqra karena saya takut ini 2 kali, 3 kali ini lepat atau taruh di dalam selimut itu. Sampai saya takut mati. Saya bilang sama dia, baca apa? Ya. Illa iftida'an minhu an ya'uda li bimithli ma sana. Saya bilang baca apa? Takut. Dia tahu tidak bisa baca. Bidong. Wallahu a'lam. Ya, penting sudah jelas dari tadi. Mungkin. Oke. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال فقرأتها فانصرف عني وهببت من نومي فانصرف عني setelah dia baca اقرأ باسم ربك الذي خلق sudah pergi. Artinya ini lihat dalam riwayat ini mimpi, ini kayak mimpi. Tapi di awalnya dia bilang saya pertama tidur, Jibril datang saya bangun. Berarti dalam keadaan yang sadar. Jibril seperti manusia datang waktu itu. Coba lihat kalau kita tadabbur sedikit kata yang pertama apa? Iqra, bacalah. Jadi mau belajar agama baca. Mau faham baca. Mau jadi ahli istiqamah baca. Iqra. Tidak bilang sama dia, ayo ibadah, salat dulu. Enggak, baca. Iqra. Iqra itu salah satu tanda agama Islam itu jadi agama yang paling mulia dibantu orang yang mau belajar. Iqra
itu artinya harus sabar juga. Ini Rasulullah tadi 3 kali sabar sampai dia takut mati dari Jibril, harus sabar. Iqra itu kita dari tadi bisa bilang kalau kita ngajarin anak seperti tadi yang saya jelasin, harus kita kasih waktu yang anaknya bebas, tapi waktu belajar serius. Iqra itu berarti mulai hidup kita setelah kita baca. Setelah kita baca. Saya mau tahu bagaimana agama Islam, jangan kamu ikut. Tidak bilang sama dia, ikutlah. Ikut siapa? Ikut saya. Enggak, Iqra. Baca. Jadi setiap orang yang kadang-kadang dapat ilmu atau dia ikut aja, ikut fulan, Syekh fulan, atau Kiai fulan, atau Habib fulan, itu salah. Setelah kamu belajar sama dia, ayo baca juga, biar faham agama Islam. Jangan kamu ikut, tidak mau baca. Sudah guru saya bilang seperti ini. Guru kamu bilang seperti itu, cara ilmu itu, dia bilang sama kamu baca. Belajar, biar bisa. Jangan kamu ikut aja sampai buang waktu tentang satu masalah. Saya hafal dari guru saya, ini tidak boleh. Oke, tidak boleh. Terus enggak mau baca? Enggak, harus kamu belajar. Baca. Biar paham kenapa tidak boleh. Terus Syekh, berarti salah saya ikut Syekh? Enggak, salah ya, Syekh itu atau guru itu manfaatnya luas sekali. Ini lihat Jibril datang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Gurunya siapa? Guru Nabi Muhammad. Jibril. Jadi kalau tidak perlu guru, tidak perlu mursyid, tidak perlu yang ngajarin kamu, ya Rasulullah yang paling mulia. Seharusnya Allah Ta'ala tidak kasih Jibril atau tidak kirim siapapun kepada Nabi. Nabi bisa jadi atau hafal Al-Quran. Tapi harus ada yang ngajarin kamu. Dia bilang setelah saya bangun tidur atau setelah selesai itu, atau itu seperti tulisan di batu, saya tidak lupa. Saya hafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Fakharajtu hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal sami'tu sawtan minas sama. Dia bilang waktu saya turun dari gua Hira, saya dengar suara dari langit itu ya. Fasami'tu sawtan minas sama, dari atas. Ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, kamu Rasulullah, aku Jibril. Biar apa? Biar tidak khawatir ini jin, ini sihir, ini bagaimana, ini. Farafa'tu ra'si ila sama' anzur fa idza Jibril fi surati rajulin saffun qadamayhi fi ufaqis sama'. Waktu saya dengar itu, saya angkat kepala lihat Jibril seperti manusia saf qadamayhi ini. Saya wallahu alam. يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل أنت رسول الله وأنا جبريل. Ini ulang berapa kali. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر. Saya berdiri lihat, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. وجعلت أصرف وجهي عنه. Saya karena saya takut, saya lihat kanan kiri, tidak mau lihat dia karena ini luar biasa. Ini kalau ada khawatirnya mungkin kita gila ini, tapi karena ini sudah Rasulullah, sudah Allah Ta'ala kasih kuat di dalam badannya. Dia bilang saya waktu itu saya lihat kanan kiri takut atau haibah itu dari Jibril, atau bahasa Indonesia bilang apa, gugup atau seperti macamnya. Qala fala anzur fi nahiyatin minha illa raitu. Kalau saya lihat kanan, dia ada. Lihat kiri, dia ada. Lihat depan, ada. Pertama dia angkat, lihat itu. Tapi dia enggak mau lihat ke Jibril, lihat kanan, lihat ada Jibril di sini. Nah, lihat ada Jibril di sini. Ini malaikat. Ini malaikat bisa benda-benda, bukan. Juga bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 gambaran, atau seperti gambaran. Dan ini dari sekarang kita lihat yang ini sekarang Syekh Faisal di rumahnya
berapa orang yang lihat fulan di timur, di Medan, fulan di Makassar, fulan di Jawa, fulan di Jakarta, bisa lihat. Ini satu orang bagaimana bisa bagi-bagi? Itu gambarannya aja. Jadi Sayyidina Rasulullah bersabda, waktu saya lihat, waktu dia bilang, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu Rasulullah, saya Jibril, saya takut atau tidak kuat lihat itu, saya lihat kanan, lihat Jibril di sini, lihat kiri, ada Jibril di sini. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة. Lama sekali berdiri atau berhenti, itu lama sekali. Dia bilang saya sudah berhenti di situ, berdiri sampai Khadijah khawatir, di mana Muhammad? Kenapa? Lagi di mana? Ada apa? Dia kirim satu orang cari, atau bahasa Indonesia bilang apa, dicari ya kan? Fabalaghu a'la Makkah wa raja'u ilaiha. Mereka datang sampai sebelum Makkah. Mereka di luar Makkah ya. Dia lagi cari. Wa raja'u ilaiha wa ana waqifun fi makani dzalik. Tsumma sarafa anni. Saya masih berdiri. Saya berdiri di tempat tersebut. Itu kapan? Waktu Rasulullah setelah sudah dapat atau turun surat Iqra, dia mau turun dari Gua Hira, di situ. Ada jelaskan di riwayat Al-Bukhari Muslim. Setelah jadi seperti itu, dia bilang, wah ini mungkin jin. Saya harus bunuh diri sendiri. Saya harus lembar atau loncat dari gunung ke bawah biar bunuh diri sendiri. Itu mungkin jelasnya di sini. Kenapa? Waktu dia khawatir seperti itu, fikir seperti itu, sebelum dia tahu saya jadi nabi, karena ini baru pertama, Jibril datang ketemu sama dia. Jadi dia lupa pikirannya. Lupa yang dia lagi fikir. Karena di dalam riwayat sahih, fakuntu ahimu an aqtula nafsi an ataradda min syahid. Rasulullah dalam riwayat sahih itu Bukhari juga. Dalam riwayat sahih itu Rasulullah bersabda, sampai saya fikir mau bunuh diri sendiri dari atas gunung. Tapi waktu saya pergi ke sana, saya dengar, wahai Muhammad, kamu Rasulullah, aku Jibril. Saya balik lagi. Oke. Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha khawatir sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim berapa orang cari di mana Muhammad. Insyaallah minggu depan kita baru dengar cerita atau apa yang terjadi waktu Rasulullah ketemu Khadijah, kasih cerita-cerita tadi. Ja'alana Allah wa iyyakum من محبيه ومن أحبابه ومن أصحابه ومن متبعيه وممن اختارهم الله تعالى لخدمة دينه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.